salam sehat. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan membahas materi tentang manajemen risiko korporasi atau Enterprise Risk Management yang disingkat dengan sebutan IRM. Ini merupakan materi kedua dari mata kuliah manajemen risiko. Nah, jika Anda menyukai video ini, silakan klik like. Dan jika ingin mendapatkan update video-video selanjutnya, silakan klik subscribe. Dan jika ada pertanyaan ataupun komentar, silakan ketikkan di kolom komentar. Terima kasih. Baik, di slide pertama ini kita akan membahas tentang pengertian manajemen risiko. Menurut Hubbard 2009, bahwa manajemen risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan prioritas risiko yang diikuti oleh koordinasi dan aplikasi sumber daya ekonomi untuk meminimalkan, memantau, dan mengawasi kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak menguntungkan. Ya, di slide kedua, kita akan mempelajari pengertian manajemen risiko korporasi atau pengertian dari Enterprise Risk Management, di mana menurut salah satu ahli, yaitu menurut Lam tahun 2007, mengatakan bahwa IRM adalah kerangka kerja yang komprehensif dan integratif untuk mengelola resiko kredit, resiko pasar, resiko operasional, modal ekonomi, dan transfer resiko dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan. Baik, di slide ketiga ini kita akan mempelajari atau membahas tentang manfaat manajemen corporate atau manfaat dari ERM. Jadi yang pertama, manfaat ERM yaitu efektivitas organisasi. Mengapa dikatakan efektivitas organisasi? Karena dalam pembentukan fungsi ERM terdapat koordinasi dari atas ke bawah pada unit manajemen risiko perusahaan. Ya, jadi ada unit manajemen risiko dalam suatu perusahaan yang bertanggung jawab langsung menyusun kebijakan umum untuk seluruh aktivitas pengambilan risiko, ya, yang akan membuat berbagai fungsi ini bekerja secara efisien. Makanya dikatakan efektivitas dalam organisasi. Ya, manfaat manajemen corporate atau ERM yang kedua yaitu pelaporan risiko. Jadi setelah mengidentifikasi risiko dalam perusahaan, biasanya unit manajemen risiko perusahaan ini harus membuat laporan yang harus disampaikan kepada manajemen tingkat atas atau direksi perusahaan. Nah, inilah gunanya ada ERM dalam korporasi atau dalam perusahaan. Jadi, laporan yang biasa dia sampaikan itu mencakup informasi mengenai risiko-risiko yang penting bagi perusahaan, ya, di mana fungsi dari pelaporan itu nanti akan meningkatkan transparansi di seluruh organisasi, ya. Nah, kita ke manfaat ERM atau manajemen corporate yang ketiga, yaitu kinerja bisnis. Jadi tentunya dengan adanya ERM dalam perusahaan, maka perusahaan akan mengalami perbaikan kinerja dalam bisnis. Mengapa? Karena ERM dapat mengelola hubungan antara risiko, modal, profitabilitas, bahkan strategi untuk memindahkan risiko, ya.
Itu 3 manfaat dari manajemen risiko corporate. Baik, kita ke slide selanjutnya, yaitu pembahasan tentang kerangka manajemen risiko corporate atau kerangka dari enterprise risk management. Jadi yang pertama yaitu corporate governance atau tata kelola perusahaan. Jadi tata kelola perusahaan di sini dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen tingkat atas telah melaksanakan proses pengolahan dan kontrol perusahaan yang tepat untuk mengukur dan mengelola risiko perusahaan. Ya. Jadi corporate governance ini bagaimana caranya mengembangkan manajemen risiko itu dari tingkat atas ke bawah. Kemudian lanjutnya yang kedua yaitu manajemen lini. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa manajemen lini ini artinya kelompok karyawan yang langsung bertanggung jawab atas pencapaian sasaran perusahaan. Jadi kenapa manajemen lini ini masuk ke dalam bagian kerangka dari Enterprise Risk Management atau ERM? Ya, karena maksudnya manajemen risiko wajib diterapkan oleh manajemen lini terutama pada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penghasil pendapatan bagi perusahaan. Misalnya, manajemen produk, kemudian pada aktivitas penentuan harga produknya, dan lain-lainnya ya. Kemudian yang ketiga, yaitu manajemen portofolio. Ya, perusahaan dituntut untuk melakukan tahap-tahap manajemen risiko dalam perusahaan itu seperti pada manajemen portofolio. Ya, di mana perusahaan harus mengumpulkan eksposur risiko. Jadi maksudnya eksposur itu adalah objek yang rentan terhadap risiko ya, seperti pekerja, kemudian anggaran ya dan lain-lain. Kemudian menggabungkan beragam pengaruh dari risiko itu, kemudian mengawasi konsentrasi risiko terhadap batas risiko yang dibuat. Jadi mengawasi batasan-batasan risiko yang terjadi. Ya, kemudian kerangka yang keempat yaitu transfer risiko atau pemindahan risiko. Jadi pemindahan risiko atau transfer risiko di sini bertujuan untuk mengurangi eksposur risiko yang dipandang terlalu tinggi dan atau dipandang lebih efektif biaya apabila memindahkan ke pihak ketiga daripada menahannya dalam portofolio risiko perusahaan. Jadi maksudnya memindahkan risiko itu ke pihak ketiga atau yang disebut asuransi, mengasuransikan. Kemudian yang kelima, analisis risiko. Jadi analisis risiko di sini tujuannya untuk memberikan pengukuran, analisis, dan pelaporan untuk mengukur eksposur dari risiko perusahaan. Kemudian menganalisis untuk menelusuri pemicu eksternal dari risiko itu. Yang keenam, sumber daya data dan teknologi. Jadi tujuannya untuk mendukung proses analisis dan pelaporan. Kemudian yang ketujuh, manajemen stakeholder. Jadi stakeholder ini adalah orang yang berada di luar atau ya di luar perusahaan atau di luar manajemen tetapi masih ada kaitannya dengan perusahaan itu. Jadi tujuannya manajemen stakeholder di sini yaitu untuk menyampaikan dan melaporkan informasi risiko kepada para stakeholdernya gitu ya.
Kita ke slide berikutnya. Ini slide yang terakhir, di mana seperti biasa di akhir materi saya memberikan tugas. Nah, kebetulan ini tugas yang kedua dari materi yang kedua dan dari pertemuan kedua. Jadi kalian menjelaskan kembali 7 kerangka yang sudah saya jelaskan tadi. Silakan pakai bahasa kalian dengan pengertian kalian sendiri dari penjelasan saya tadi ya. Ditulis tangan dan di WA ke saya. Terima kasih.